seperti gugusan permata di garis khatulistiwa. Belasan ribu pulau terbentang dari barat ke timur. Lebih dari 700 bahasa, ratusan suku, beragam adat, keyakinan, dan cara hidup. Namun semua itu bukan pemisah, melainkan kekayaan yang membentuk satu jiwa, Indonesia. Perlu keberanian untuk melihat bangsa ini dengan hati terbuka, bukan hanya dari sudut pandang sempit yang berbeda. Karena inilah Indonesia. Tanah luas yang dikenali dunia karena keberagamannya. Dan karena rakyatnya yang tangguh serta ramah. Puluhan tahun kita hidup bersama, karena ada satu tali yang mengikat. Pancasila. Ia bukan sekedar semboyan, tetapi jiwa yang membuat kita bisa berjalan berdampingan. Sudah saatnya kita memberi makna baru pada persatuan, menjadikan Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya tulisan, tetapi napas dalam hidup kita sehari-hari. Meski berbeda, kita tetap satu, karena kita Indonesia. Secara etimologi, wawasan Nusantara berasal dari dua kata, yang wawasan artinya pandangan dan Nusantara adalah gabungan dari Nusa yang artinya pulau dan utara. Lalu apa itu wawasan Nusantara? Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia yang menekankan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa. Meski terdiri dari banyak pulau dan laut, Indonesia dipandang sebagai salah satu wilayah untuk menumbuhkan sikap berbangsa dan cinta tanah air. Wawasan Nusantara menjadi landasan visional bangsa Indonesia yang memperkokoh persatuan wilayah dan persatuan bangsa yang sudah diupayakan sejak dahulu. Pesan Nusantara mengajarkan kita bahwa Indonesia yang luas dan beragam adalah satu kesatuan. Kita juga diajarkan untuk memandang keberagaman flora dan fauna serta orang-orang yang ada di Indonesia menjadi satu kesatuan yang utuh dalam kehidupan politik, ekonomi, budaya, pertahanan, dan keamanan. Contoh penerapan wawasan Nusantara adalah kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan yang kedua, menumbuhkan sikap nasionalisme dan cinta tanah air. Dan yang ketiga, menghargai tiap perbedaan yang ada. Lunturnya wawasan Nusantara dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Dari sisi manusia, rendahnya rasa nasionalisme, sikap apatis terhadap budaya lokal, dan kurangnya peran tokoh masyarakat dalam membangun cinta tanah air turut memperburuk keadaan. Dari segi metode, sistem pembelajaran yang tidak kontekstual dan minimnya budaya lokal membuat peserta didik semakin jauh dari kebudayaan bangsanya sendiri. Selain itu, sistem pembelajaran yang tidak mendekati dengan konsep budaya juga menyebabkan nilai-nilai kebangsaan tidak tertanam dengan kuat. Pengaruh teknologi juga sangat besar. Dominasi konten asing dan kurangnya platform lokal membuat generasi muda lebih tertarik pada budaya luar daripada budaya Indonesia sendiri. Kemudian dari aspek materi juga belajar yang tidak relevan dengan kehidupan budaya lokal,
serta literatur asing yang lebih populer menjadikan buku-buku lokal kurang diminati. Dalam hal lingkungan alam, eksploitasi sumber daya tanpa mempertimbangkan nilai budaya lokal dan kurangnya kelestarian budaya berbasis alam menyebabkan identitas budaya semakin tergerus. Akhir, pada sisi penilaian, sistem evaluasi di sekolah lebih menekankan pada aspek akademik, sehingga tidak memiliki tolak ukur khusus untuk menilai wawasan kebangsaan, sehingga nilai-nilai itu hanya menjadi formalitas. Jadi kalau harga produk dijual 10.000, Datanglah ke gedung Hanif pukul 14.00. Ini bukan soal apa? Ini soal masuk bank. Apa? Udah cek. Apa yang mau di sini? Teori belajar positivisme. Ini apa? Bangsa ini butuh pendidik yang sadar arah. Temui yang lain di gedung Hanif jam 2. Kok tahu aku anak pendidikan? Ini serius. Akhirnya siap juga nih yang ada saja. Minum enak nih. Hah? Misterius. Kebugaran bukan hanya fisik. Bangsa sehat dimulai dari yang sadar. Besok gedung Hanif jam 2. Siapa sih yang ngirim ini? Tapi menarik juga sih. Waktunya menyatukan suara, datang ke gedung Hanif pukul 2. Kenapa ini misterius banget? hah? Gulungan surat. Bahasa adalah senjata bangsa. Waktunya menyusun narasi bersama. Gedung Hanif 14.00. Wah, siapa yang buat kalimat sekeren ini? Kok ada kertas di sini? Bangsa ini ibarat racikan. Kalau salah takaran bisa hancur rasa. Gedung Hanif 14. Ada-ada saja. Tapi ini penting. Loh, ini kan bukan punya aku. Bangsa ini butuh pendidik yang sadar arah. Temui yang lain di gedung Hanif jam 2. Ini serius punya aku? Atau ini bagian dari proyek kampus? Ilmu tanpa arah seperti rumus tanpa hasil. Datanglah ke gedung Hanif pukul 14. Ini kode atau undangan ya? Tapi aku kasar. Ini enggak sih tempatnya, tapi yang kirim suratnya di mana? Kamu dapat pesan misterius itu juga ya? Iya, kamu juga ya? Iya, aneh banget ya. Kirain cuma iseng. Loh, kalian juga? Aku kirain tugas kelompok dari dosen. Tapi kayaknya enggak sih. Ini udah kayak misi gitu enggak sih? Misi kayak game virtual gitu kan?
Ih, serem banget kamu ngomongnya. Wah, ramai juga ya. Kirain cuma aku sendiri. Tapi tunggu deh, masa semuanya dapat pesan yang mirip? Kayaknya ini ada maksud tertentu sih. Jangan-jangan ini Bright? Enggak, kayaknya ini serius deh. Lihat itu. Kalian terpilih karena berasal dari latar belakang yang berbeda, namun memiliki satu kesamaan, peduli pada masa depan negeri ini. Sekarang kalian akan dibagi menjadi 4 tim. Setiap tim akan menjalani satu misi. Waktu terbatas, lakukan sepenuh hati. Ya, agak keren juga nih, partner dari ekonomi. Kita cocok tahu. Kamu kan anak bahasa. Nanti strategi jawabannya itu aku yang ngisi. Yang namanya Gloria yang mana? Aku. Gloria kita partner. Iya, semoga kamu kuat ya main teka-teki ya. Tenang, aku kok main hati juga kok. Udah fokus. Ria ya? Oh, saya itu kenapa lagi? Ria sama sana. Kurang sih kak, tapi aku pakai teknologi. Oh, cocok itu. Kamu Lila ya? Kamu Maria kan? Iya. Enggak, kita bahas di sana. Ayo. Lila, tunjukin kalau kamu anak IPA. Wah, diuji banget nih gue. Kamu juga ya, tunjukin yang kamu bisa. Gampang, kita pasti bisa. Misi 1, TTS Persatuan Nusantara. Jawab teka-teki silang untuk membuka kata kunci tentang keberagaman dan persatuan Indonesia. Yang jawab kamu aja, aku jadi pendukung garis keras. Sip, ayo kita uji nilai kebangsaan kita. Pertanyaan pertama, laut yang memisahkan pulau-pulau di Indonesia disebut laut? Jangan-jangan Laut Nusantara. Setuju, aku di Nusantara ya. Oke, awal yang bagus. Kita mulai dapat iramanya nih. Oke, semoga seterusnya kita lancar ya. Pertanyaan yang kedua, semboyan yang mencerminkan persatuan dalam keberagaman Indonesia disebut? Itu pasti Bhinneka Tunggal Ika. Itu kata yang menyatukan kita semua. Aku suka banget semboyannya, dalam banget maknanya. Yang selanjutnya tuh Jos, nama bahasa resmi dan pemersatu bangsa Indonesia. Udah jelas bahasa Indonesia. Bahasa itu emang alat nomor satu paling kuat. Kita memang beda logat, tetapi tetap nyambung. Makanya bahasa nasional itu penting banget buat kita. Selanjutnya tuh pulau berbentuk huruf K di Indonesia Tengah. Udah pasti Sulawesi belum? Emang sih, bentuknya khas banget. Kalau dilihat dari atas kayak huruf K ya. Pertanyaan terakhir nih Glo, ideologi dasar negara Indonesia yaitu? Nah, itu inti dari semuanya Jos, yaitu Pancasila. Kita berhasil, gak nyangka belajar bisa sesuai ini. Ternyata tiap kata tadi ngebawa kita ke jati diri bangsa kita. Gloria dan Jose, kalian telah menyelesaikan misi dengan tepat. Tiap kata dalam tetes ini adalah nilai dasar bangsa. Persatuan, keberagaman, bahasa, wilayah, dan ideologi. Kalian telah membuktikan wawasan Nusantara hidup lewat kerjasama dan pengetahuan. Sulit juga ternyata ya, bisa belajar nasionalisme lewat TTS. Dan ternyata Indonesia itu kayak tempat istilahnya, kalau satunya itu kosong, gak ada maknanya. Makanya kita harus saling mengisi, warga negara selalu mendukung. Lihat persatuan itu kayak TTS harus lengkap supaya semuanya nyambung. Misi 2. Waktu Indonesia. Tempelkan setiap kota ke zona waktu yang sesuai. Jika salah, ulangi setelah penalti 30 detik. Batas waktu 7 detik. Udah kayak ujian geografi kilat gitu ya. Tapi aku yakin kita pasti bisa. Ayo kita coba. Semangat! Ini mah gampang, Sumatera Utara. Mesti Dewi. Kalau Makassar itu Sulawesi Selatan nggak sih? Berarti kita dong. Kayaknya iya, di sana jamnya lebih cepat 1 jam dari Jakarta. Oke. Ini lagi lanjut, Jayapura.
Papua udah pasti wit jam paling depan. Pontianak itu Kalimantan Barat kan, pasti di betul. Ada di bagian barat, Pulau Kalimantan. Ini Kupang ini NTT nggak sih? Berarti ada di Wita dong. Kupang itu dekat Timor Leste. Jangan-jangan di Wit. Ya udah, kita coba lempar bibit dulu. Kota Kupang berada di zona Wita. Benar kan aku bilang? Kupang itu di Wita, bukan Wit. Ya, pindahin deh. Kalau Jakarta ini jelas pusat pemerintahan, udah pasti Wit. Jadi Jawa Timur, udah pasti Wit kan? Ya betul, semua pulau Jawa itu Wit. Nah ini satu lagi, dari Sulawesi pasti Wita kan? Iya, mana dari Makassar itu sejauh waktu. Kalau kota Sorong itu, ini pasti di Papua Barat. Wit dong. Fix satu jalan yang jauh. Agave dan Fauzia, kalian telah menyusun zona waktu Indonesia dengan tepat. Zona waktu bukan sekedar jam berbeda, tapi bukti luasnya negeri ini. Memahami waktu adalah menghargai ruang hidup bangsa. Aku baru sadar, kota kita tuh beda-beda waktu, tapi tetap satu negara. Lucu ya, di Papua udah malam, di kita masih sore. Makanya itu perlu untuk kita ngerti konteks, supaya nggak jadi salah paham. Misalnya kita ingin ngirim pesan ke orang di jam 9 malam ke orang yang ada di Wit. Mungkin kita masih beraktivitas, tapi mereka pasti sudah tidur. Indonesia itu kayak jam besar ya, tiap bagiannya punya peran sendiri. Tapi semuanya harus sinkron supaya sejalan. Kayak hidup juga kan? Semua orang punya waktunya masing-masing. Gak semua harus dilakukan sama-sama. Tapi yang terpenting, kita punya tujuan yang satu. Cih, kita balik ke sana yuk. Cocokkan makanan khas Nusantara dengan daerah asal dan teknologi atau alih-alih orang yang biasa Ini sih rendang dari Padang Sumatera Barat. Teknologi di sana itu semakin dipakai politik dalam katanya nasib ini salah banget ya Kak. Iya betul, karena itu bisa tamu dari mari tanpa Apa ya makanan dari sana tersebut? Ini lemah berarti kalau yang dari Sumatera Barat tidak. Iya betul, masih banyak lah. Makanya pakai bambu yang dibakar berdiri. Bambu, teknologinya sangat mahal banget. Karena makanan tradisional tersebut. Kalau ini sih satelit itu dari tadi. Alatnya sederhana, cuman tusuk bambu putih dan pembakaran arang. Wow, teknologinya sangat minimalis ya. Ini sih kayaknya hubungan aja. Iya, tapi tetap disesuaikan dengan sayur lokal dan api kecil. Konsepnya makanan sehat tanpa dimakan. Apakah nama makanan tradisional tersebut? Kalau ini sih serabi, terus dari Jawa Barat. Ya, menggunakan catatan tanah efek dan menggunakan tanah. Benar, hasilnya sama kayak dua efek dari kemarin. Diah dan Tria, kalian telah mengenali beragam makanan Nusantara, sekaligus memahami teknologi lokal yang sederhana namun bernilai tinggi. Indonesia kaya bukan hanya bahan alamnya, tapi juga cara mengolahnya. Siapa bilang belajar soal makan itu Pak suka kayak logika? Teknologi tradisional itu warisan. Nggak semua harus digital untuk disebut teknologi. Kadang kan selalu enaknya aja, padahal di balik itu semua ada teknologi yang dalam. Dan teknologi itu nggak harus mesin canggih ya. Kadang kita cuma butuh buku, bambu, dan secinta.
Kalau kita bisa melakukan cara-cara ini, mungkin identitas Nusantara kita tidak akan hilang. Misi 4, tebak tanaman Nusantara. Lihat gambar, sebutkan nama tanaman dan manfaatnya. Kamu punya 6 menit untuk menyelesaikan semuanya. Wah, ini sih kata ingkung, tapi masih lebih seru. Let's go, everyone, jangan kalah ya. Ini kayaknya mangrove deh, lihat. Akarnya kayak jari-jari yang menyebar. Ya, benar banget. Aku pernah baca ini dijuluki sebagai tanaman penyelamat pantai. Manfaatnya banyak, mencegah abrasi, menjadi tempat tinggal ikan, kepiting, bahkan burung laut. Menjadi penduduk di kawasan pesisir pantai. Next. Yay! Benar. Wah, ini sih my favorite. Sumber coklat dunia. Iya, kakao. Tapi nama latinnya ialah Theobroma kakao yang artinya adalah makanan kesukaan para dewa. Aku juga pernah mempelajarinya. Manfaatnya pastinya dari gizinya. Kita bisa dapat coklat, susu coklat, bumbu coklat. Wah, yang pastinya bikin nice. Dan kulitnya bisa dijadikan untuk pupuk organik. Nice. Ini bunga air nggak sih? Iya sih, ini kayaknya tanaman kecenggon nggak peranangan yang bisa cepat tumbuh. Namun, jika tidak dikontrol, bisa menjadi lubang. Tapi manfaatnya ada kan? Aku pernah bantu buat keranjang dari tanaman ini. Untuk kerajinan tangan, dan bisa untuk menyerap logam berat di air. Wah, canggih juga ya. Tanaman liar, tapi multifungsi. Let's play this one. Ini mah siapa yang nggak tahu, pohon sejuta manfaat. Airnya segar, dagingnya bisa dimakan, sampahnya bisa buat masak, bahkan sabut kelapa juga bisa buat keset. Daunnya bisa dibuat untuk hiasan upacara, dan batangnya bisa dibuat untuk bangunan. Semua dari atas sampai bawah ke patahnya. Kok kayak kita mahasiswa ya? Harus benar dari A sampai Z. Aloe vera alias lidah buaya. Obat luka bakar sejuta umat. Juga bisa untuk membuat masker rambut, menghaluskan kulit, dan kita bisa meminumnya untuk obat herbal. Dan bisa dibudidayakan di pot kecil, ramah lingkungan banget ya. Kita jawab semuanya sebelum waktunya habis. Dan semua jawaban kita tuh benar. Keren banget ya kita. Kita nggak cuma tahu tentang teori, tapi kita juga kreatif. Maria dan Mila, kalian telah menunjukkan bahwa ilmu alam bukan hanya hafalan, tapi pemahaman akan kehidupan yang nyata. Tanaman lokal menyimpan kekayaan, identitas, dan solusi bagi bangsa. Jaga, rawat, dan kenali mereka. Lanjutkan langkah kalian sebagai penjaga bumi Nusantara. Aku jadi sadar kalau ternyata lingkungan itu nggak cuma soal hutan ataupun sungai, tapi juga tentang tanaman-tanaman kecil yang biasa kita lewati. Dan kalau kita tahu manfaatnya, kita pasti lebih sayang dan nggak akan cuek lagi. Ya, bener banget. Lain kali kalau misalnya lihat kecil udah dibalik, jangan anggap sampah ya. Dan itu bisa jadi pengingat bahwa hal yang sederhana punya potensi yang besar. Benar banget. Kita semua berasal dari tempat yang berbeda, tapi ternyata kita bisa saling kerjasama. Jujur, ini pengalaman yang berat sih dari lomba lari 5 km. Dari makna kita bukan cuma belajar, tapi perasaan langsung artinya wawasan Nusantara. Kalian telah melewati 4 misi. Memahami keberagaman, menyatukan wilayah, menjaga ketahanan, dan menatap masa depan. Kini saatnya kalian bukan hanya peserta, tapi penjaga bangsa. Aku berkomitmen menjadi guru yang mengajarkan siswa untuk cinta tanah air dan bukan hanya teori. Aku mulai dari lingkungan kampus, bangun kerjasama bukan persaingan. Aku akan edukasi soal literasi sains dan lingkungan supaya Indonesia tetap hijau. Aku mau ajak generasi muda aktif, sehat, dan cinta Indonesia lewat olahraga. Aku akan terus suarakan pentingnya toleransi dan keberagaman. Sebagai mahasiswa ekonomi, aku akan bantu wujudkan keadilan sosial. Aku mau jadi jembatan budaya, kenali bahasa, seni, dan cerita kita ke semua orang. Kita memang berbeda-beda,
Tapi hari ini kita belajar satu hal yang penting. Asia ini terlalu berharga untuk kita urus sendirian. Semua punya peran sekecil apapun itu. Dan peran itu dimulai dari kita. Kami siap menjaga Indonesia. Wawasan Nusantara bukan hanya untuk dihafal, tapi untuk dihidupi. Saat 8 mahasiswa bersatu, mereka bukan lagi peserta permainan, tapi pejuang masa depan.